Di bawah langit timur Pulau Jawa, pada awal abad ke-15, berdiri sebuah kerajaan yang terkenal dengan kekuatan militernya, Blambangan. Kerajaan ini terletak di ujung timur, menghadap langsung ke Selat Bali, menjadi benteng terakhir Majapahit di wilayah timur. Dari tanah inilah lahir sosok yang kelak menjadi legenda, Minak Jinggo, seorang pemimpin yang berani, cerdik, dan disegani. Lahir dengan nama Raden Inu Kertapati, ia berasal dari keturunan bangsawan yang memiliki darah campuran Majapahit dan Blambangan. Sejak kecil, tanda-tanda ketegasannya sudah terlihat, sorot matanya tajam, langkahnya mantap, dan tutur katanya selalu lugas. Warga Blambangan sering berbisik bahwa kelahiran Minak Jinggo sudah diramalkan oleh para sesepuh. Konon, saat ia lahir, seekor burung elang hitam terbang berputar-putar di atas rumahnya, pertanda bahwa sang bayi akan tumbuh menjadi pemimpin besar. Ayahnya, seorang bangsawan yang pernah menjadi panglima perang, mendidiknya dengan disiplin keras. Sementara ibunya, perempuan bijak yang fasih membaca tanda alam, mengajarkan kelembutan hati dan kesabaran. Gabungan kedua sifat ini membentuk pribadi Minak Jinggo yang unik, keras terhadap lawan, namun setia kepada rakyatnya. Tubuhnya menjulang tinggi, mencapai 185 cm, tinggi yang jarang ditemui di zamannya. Otot-ototnya terbentuk dari latihan perang dan bela diri sejak usia 10 tahun. Bekas luka tipis di pipi kanannya menjadi saksi bisu pertempuran masa mudanya, ketika ia berhadapan dengan perampok laut yang mencoba menjarah desa nelayan di pesisir Blambangan. Sejak itu, warga mulai memanggilnya Jinggo, sebuah julukan yang bermakna kekuatan dan keberanian, meski ia sendiri lebih menyukai nama pemberian orang tuanya. Saat remaja, Minak Jinggo tak hanya menguasai seni berperang. Ia juga mahir dalam seni bicara dan negosiasi. Dalam pertemuan antar kepala desa, ia mampu menenangkan perselisihan hanya dengan kata-kata. Namun, di medan tempur, keris berukir naga di pinggangnya menjadi simbol peringatan bahwa ia tak segan bertindak tegas. Ciri khas penampilannya selalu sama, belangkon hitam bermotif parang rusak di kepala, beskap hitam berlis emas yang membuatnya terlihat gagah, serta kain jarik motif kawung yang melambangkan kebijaksanaan. Keberanian Minak Jinggo mulai terdengar hingga ke telinga para petinggi Majapahit. Saat itu, Majapahit berada di ambang kemunduran, dan kekuatan-kekuatan daerah mulai menunjukkan kemandirian. Bagi Majapahit, Blambangan adalah benteng strategis yang tak boleh jatuh ke tangan musuh. Bagi Minak Jinggo, Majapahit adalah leluhur yang harus dihormati, tapi tidak berarti ia akan tunduk buta. Pandangan inilah yang kelak menempatkannya di tengah pusaran konflik besar antara kesetiaan, kehormatan, dan kekuasaan. Tahun-tahun awal masa dewasa Minak Jinggo diwarnai dengan pergolakan politik. Majapahit mulai melemah setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk, dan perebutan kekuasaan di dalam istana membuat daerah-daerah perbatasan seperti Blambangan lebih mandiri. Meski demikian, Blambangan tetap mempertahankan hubungan diplomatik. Minak Jinggo, yang kala itu menjabat sebagai panglima muda, sering dikirim sebagai utusan untuk membicarakan perjanjian dagang dan keamanan perairan. Keahliannya berbicara membuatnya dihormati tidak hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh lawan bicara dari kerajaan lain. Salah satu momen penting terjadi ketika bajak laut dari Laut Jawa mulai berani masuk ke Selat Bali. Kapal-kapal dagang yang membawa rempah dari Maluku menuju Majapahit terancam. Majapahit meminta bantuan Blambangan, dan Minak Jinggo menjadi komandan operasi pengamanan laut. Dengan strategi cerdik, ia memanfaatkan arus laut dan kabut pagi untuk menyergap kapal-kapal perompak. Pertempuran berlangsung singkat namun sengit, dan kemenangan itu membuat namanya semakin harum di telinga rakyat dan bangsawan. Kemenangan di laut tersebut tidak hanya membuktikan kemampuannya sebagai panglima perang, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai tokoh yang berpengaruh. Rakyat Blambangan melihatnya sebagai pelindung yang berani menghadapi ancaman apapun. Namun, di balik keberhasilan itu, Minak Jinggo mulai merasakan adanya permainan politik di balik layar. Ia tahu bahwa setiap kemenangan yang diraihnya akan membuat beberapa pihak iri, baik di Blambangan maupun di Majapahit. Penampilan Minak Jinggo saat memimpin operasi laut itu menjadi legenda. Dengan belangkon hitamnya yang terikat kuat, beskap hitam yang dikenakan di atas baju perang tipis, serta keris berukir naga yang selalu terselip di pinggang kiri, ia tampak seperti sosok dari cerita kepahlawanan. Banyak prajurit mengaku bahwa hanya dengan melihat sosoknya di geladak kapal, semangat mereka langsung berkobar. Sementara para perompak, begitu melihat bendera Blambangan berkibar di kapal yang ia naiki,
memilih untuk mundur sebelum pertempuran dimulai. Setelah kemenangan itu, hubungan Minak Jinggo dengan penguasa Majapahit menjadi lebih rumit. Di satu sisi, ia dianggap sekutu penting yang menjaga perbatasan timur. Di sisi lain, kekuatannya yang terus berkembang membuat sebagian petinggi Majapahit waspada. Beberapa di antara mereka mulai menyebarkan isu bahwa Minak Jinggo memiliki ambisi untuk melepaskan Blambangan dari pengaruh Majapahit. Tuduhan ini belum tentu benar, namun cukup untuk memicu intrik yang kelak akan mengubah hidupnya. Musim panen tahun itu membawa kabar yang tak biasa. Di tengah pesta rakyat Blambangan, datang utusan dari Majapahit yang membawa surat resmi dari istana. Surat itu ditujukan langsung kepada Minak Jinggo, memintanya hadir ke ibu kota Majapahit untuk membicarakan urusan penting. Nada dalam surat itu terdengar sopan, tetapi Minak Jinggo cukup cerdas untuk membaca bahwa undangan ini bukan sekadar jamuan kehormatan. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kalimat-kalimat resmi tersebut. Perjalanan ke Majapahit bukanlah hal yang ia anggap ringan. Sebagai Panglima Blambangan, ia meninggalkan wilayahnya berarti mempercayakan keamanan kepada orang lain. Namun, ia juga paham bahwa menolak undangan raja bisa diartikan sebagai penghinaan. Maka, dengan rombongan kecil berisi para prajurit kepercayaannya, ia berangkat menembus jalur darat yang membentang dari timur ke pusat Jawa. Perjalanan memakan waktu beberapa hari, melewati hutan, sungai, dan desa-desa yang makmur berkat perdagangan. Setibanya di ibu kota Majapahit, Minak Jinggo disambut dengan kemegahan yang nyaris berlebihan. Istana dihiasi kain merah emas, prajurit berbaris rapi di kiri kanan, dan musik gamelan mengalun. Namun, di balik kemegahan itu, Minak Jinggo merasakan hawa dingin yang aneh, tatapan mata para pejabat yang penuh perhitungan, seolah mengukur kekuatannya. Ia paham, ini bukan sekadar penyambutan, melainkan ujian untuk melihat apakah dirinya akan tunduk atau menentang. Dalam pertemuan resmi, Raja Majapahit menyampaikan bahwa kerajaan ingin mempererat hubungan dengan Blambangan melalui sebuah pernikahan politik. Calon yang diajukan adalah seorang putri bangsawan dari Majapahit. Bagi Majapahit, ini adalah strategi untuk memastikan kesetiaan Blambangan. Namun bagi Minak Jinggo, tawaran ini terasa seperti jebakan halus, menariknya masuk lebih dalam ke dalam lingkaran kekuasaan yang penuh intrik. Meski begitu, ia tidak langsung menolak, ia tahu bahwa menunda jawaban adalah langkah yang paling aman. Malam itu, di penginapan khusus yang disediakan untuknya, Minak Jinggo duduk termenung sambil memegang keris berukir naga miliknya. Sorot matanya menatap keluar jendela, ke arah cahaya obor yang berderet di halaman istana. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil di Majapahit akan menentukan nasib Blambangan. Ia juga sadar bahwa ada banyak mata yang mengintai, menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya. Namun, tekadnya sudah bulat, apapun yang terjadi, kehormatan dan kemerdekaan Blambangan adalah harga mati. Keesokan paginya, Minak Jinggo menghadiri jamuan makan pagi bersama beberapa pejabat tinggi Majapahit. Hidangan yang tersaji megah, nasi kuning, ayam panggang berbumbu rempah, dan aneka buah dari kebun kerajaan. Namun, percakapan di meja itu jauh lebih rumit daripada sekadar jamuan santai. Seorang patih yang duduk di sebelahnya mulai menyinggung tentang kekuatan militer Blambangan, jumlah prajurit, dan persenjataannya. Pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan seolah basa-basi, tetapi Minak Jinggo tahu ini adalah upaya untuk mengukur kekuatan yang ia miliki. Di tengah percakapan, seorang pejabat lain melontarkan candaan yang menyiratkan bahwa Blambangan sebaiknya lebih dekat kepada Majapahit agar tidak menjadi musuh di masa depan. Nada suaranya ringan, tetapi maknanya jelas, ancaman terselubung. Minak Jinggo menanggapinya dengan senyum tipis dan berkata, Blambangan selalu menghormati Majapahit, selama Majapahit juga menghormati Blambangan. Kata-kata itu membuat suasana meja makan sejenak terhenti, sebelum kembali diwarnai tawa yang terasa dipaksakan. Setelah jamuan selesai, Minak Jinggo dipanggil secara pribadi oleh Raja Majapahit. Di ruang pertemuan yang luas, Raja mengutarakan kembali keinginan untuk mengikat Blambangan lewat pernikahan politik. Namun kali ini, Raja menambahkan bahwa jika Minak Jinggo menolak, Majapahit akan mengirimkan utusan militer untuk memastikan keamanan wilayah timur. Minak Jinggo menyadari bahwa ini adalah ancaman langsung. Ia menjawab dengan nada tenang, izinkan saya kembali ke Blambangan untuk memikirkan tawaran ini. Dalam perjalanan pulang, rombongan Minak Jinggo melewati daerah-daerah yang setia pada Majapahit.
Ia memperhatikan bahwa beberapa desa telah diperkuat dengan pos-pos penjagaan baru. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa Majapahit sedang mempersiapkan langkah besar. Setibanya di Blambangan, ia segera memanggil Dewan Penasihat dan para kepala desa untuk membicarakan situasi ini. Ia tidak menyembunyikan apa yang terjadi di Majapahit, baginya, kejujuran kepada rakyat adalah kunci persatuan. Malam itu, di pendopo Blambangan, Minak Jinggo berdiri di hadapan para pemimpin desa dengan belangkon hitamnya yang terikat erat. Suaranya tegas namun penuh keyakinan. Majapahit ingin kita tunduk dengan cara halus. Jika kita menolak, mereka akan datang dengan kekuatan. Maka, kita harus bersiap. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk mempertahankan kehormatan kita. Kata-kata itu disambut dengan teriakan semangat. Bagi rakyat Blambangan, Minak Jinggo bukan hanya panglima, ia adalah simbol kebanggaan dan kemerdekaan. Kabar tentang sikap tegas Minak Jinggo cepat menyebar, bukan hanya di Blambangan, tetapi juga sampai ke telinga para mata-mata Majapahit. Dalam waktu singkat, beberapa pedagang yang datang ke pasar-pasar Blambangan ternyata membawa pesan-pesan tersembunyi untuk memantau kekuatan lokal. Minak Jinggo tidak gegabah menangkap mereka, tetapi memerintahkan pasukannya untuk diam-diam mengawasi setiap gerakan. Ia tahu bahwa langkah terlalu keras bisa memicu Majapahit bergerak lebih cepat. Di sisi lain, rakyat Blambangan mulai mengumpulkan persediaan makanan, memperkuat pagar bambu di desa-desa, dan melatih para pemuda untuk menggunakan tombak. Semua ini dilakukan tanpa gegap gempita, agar Majapahit tidak menganggapnya sebagai deklarasi perang. Namun di hati setiap penduduk, semangat mempertahankan tanah kelahiran membara. Mereka percaya bahwa Minak Jinggo adalah tameng yang akan berdiri paling depan jika bahaya datang. Suatu malam, seorang kurir rahasia dari Majapahit berhasil menyelinap ke pendopo Blambangan membawa pesan pribadi untuk Minak Jinggo. Isinya singkat, terimalah tawaran pernikahan atau bersiaplah menerima hukuman. Pesan itu dibubuhi stempel resmi istana. Minak Jinggo membacanya tanpa perubahan raut wajah, lalu membakar surat itu di hadapan kurirnya. Sampaikan pada tuanmu, katanya dingin, Blambangan tidak bisa dibeli dengan cincin emas. Keputusan itu membuatnya harus segera menyiapkan langkah strategis. Ia mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Jawa Timur dan Bali, menawarkan persekutuan pertahanan bersama. Beberapa kerajaan menyambut baik, karena mereka juga khawatir dengan ambisi Majapahit yang masih tersisa meski kekuatannya menurun. Langkah ini membuat posisi Minak Jinggo semakin kuat, tetapi juga semakin membuat Majapahit geram. Di tepi pantai Blambangan, Minak Jinggo berdiri menatap laut sambil memegang gagang kerisnya. Angin laut membawa aroma garam yang tajam, dan ombak menghantam karang dengan suara menggelegar. Dalam hatinya, ia sudah siap dengan segala kemungkinan, bahkan jika itu berarti perang terbuka. Baginya, mempertahankan kehormatan lebih berharga daripada mempertahankan hidup. Di bawah cahaya bulan, sosoknya tampak seperti bayangan hitam yang kokoh, bersiap menghadapi badai sejarah. Fajar baru saja menyingsing ketika kabar mendebarkan datang dari pos penjagaan utara. Pasukan Majapahit terlihat bergerak menuju perbatasan Blambangan dengan formasi rapi dan persenjataan lengkap. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 1.000 prajurit, dilengkapi panji-panji kerajaan berwarna merah dan kuning. Meski tidak ada pengumuman resmi perang, kehadiran pasukan sebesar itu jelas merupakan ancaman nyata. Minak Jinggo segera memerintahkan semua kepala desa untuk memindahkan perempuan, anak-anak, dan orang tua ke tempat perlindungan di pedalaman. Di Balairung Blambangan, para penasihat kerajaan berkumpul. Beberapa mendesak Minak Jinggo untuk mengirim utusan damai sebelum darah tertumpah. Namun, Minak Jinggo menatap mereka dengan sorot mata tegas. Jika kita mundur sekarang, kita akan tunduk selamanya, katanya. Majapahit akan melihat kita lemah, dan mereka akan datang lagi, meminta lebih banyak. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang paham bahwa keputusan sang pemimpin sudah bulat. Persiapan pun dimulai. Para pemuda berlatih memanah dan bertombak di lapangan desa, sementara para perempuan membantu membuat persediaan makanan kering dan meramu minyak kelapa untuk melumasi senjata. Minak Jinggo sendiri turun langsung memeriksa barisan, memastikan setiap prajurit memiliki semangat dan perlengkapan yang memadai. Ia mengenakan beskap hitam berlis emasnya, belangkon hitam yang terikat kuat di kepala, dan keris berukir naga yang seakan berkilat di bawah sinar matahari pagi. Bentrokan pertama terjadi di sebuah lembah sempit di dekat sungai Kaliklatak.
Pasukan pengintai Blambangan yang dipimpin langsung oleh Minak Jinggo berhadapan dengan kelompok prajurit Majapahit yang mencoba membangun pos di wilayah sengketa. Seruan perang menggema, anak panah melesat, dan suara benturan senjata memenuhi udara. Pertarungan itu berlangsung singkat, namun kemenangan ada di pihak Blambangan. Pasukan Majapahit mundur, meninggalkan beberapa peralatan perang yang kemudian diambil sebagai trofi. Kemenangan kecil ini memberi semangat besar bagi rakyat Blambangan. Namun Minak Jinggo tahu bahwa ini baru permulaan. Majapahit tidak akan tinggal diam setelah kalah di bentrokan awal. Ia memerintahkan pasukannya untuk tidak terlena dan terus memperkuat pertahanan. Di malam hari, ia berjalan sendirian di tepi pantai, menatap laut yang gelap gulita. Angin membawa bisikan yang hanya ia pahami, perang besar sudah di depan mata, dan jalan pulang menuju damai mungkin tidak akan mudah ditemukan lagi.